kalian apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga selalu semangat dalam menghadapi kehidupan. Tetap berbahagia selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Sagittarius. Oke, ini untuk Sagittarius di bulan Juli. Apa pesannya untuk Sagittarius? Tentu saja bisa resonate, bisa tidak, karena bukan hanya satu dua saja energi yang terbaca. Mungkin ini cerita hidup kalian, mungkin bukan. Ambil yang resonate aja ya. Banyak yang bertanya secara personal di kolom komentar dan saya tidak bisa menjawab karena bacaan ini general reading. Thank you. Thank you. Oke, sebentar ya, harap ditunggu kartu berikutnya. Yang mau personal reading ada tata caranya di bawah ya, hubungi aja Instagram saya lewat DM atau lewat ini juga bisa email. Dan kalau sudah tanya-tanya saya nggak akan tanya lagi, jadi enggak gitu. Karena saya orangnya bukan yang seperti itu ya. Jadi ya tanya dijawab, tidak jadi tidak apa-apa, bukan saya yang menentukan apakah jadi atau enggak, itu terserah kalian. Mau personal reading, mau tidak. Mau dengerin ini aja, silahkan. Oke, untuk kalian yang Scorpio ini ada satu. Five of Spring adalah kartu pertama. Opposing goal arising from differing opinions. Five of Spring, Five of Fire. Feeling at odds with yourself or others, overly ambitious people. Sagittarius. Oke, goals ya. Goalsnya nggak cuma satu ya, berarti tujuan atau goals atau apapun yang ingin kalian capai di bulan ada bunyi-bunyian. Sebentar ya, ini pagi-pagi udah ada kerjaan aja sih. Maaf ya, kalau kerjaan saya nggak bisa. Mohon maaf untuk kalian yang Sagittarius terdistrak. Terus terang di sini masih pagi-pagi buta ya bikinnya, dan kerjaan udah mulai bunyi-bunyi aja. My God, sorry. Ulang ya Sagittarius. Goals yang ingin kalian capai itu bisa berhasil jika kalian mempunyai banyak opsi. Jadi misalnya opsi yang ini tidak berhasil, kalian lanjutkan dengan opsi yang berikutnya. Intinya adalah kalian jangan stuck di satu opsi aja gitu. Harus mencoba beberapa opsi supaya tetap tercapai gitu. Dan ini kalian banget menurut saya ya. Karena Sagittarius itu orangnya kekeh sumekeh. Dan apapun goals kalian itu harus tercapai. Apapun jalannya harus tercapai. Ya Sagittarius seperti itu, dan in a way itu ngepa, bagus-bagus aja ya. Jadi orang kekeh tuh bagus kok. Bukan gampang menyerah kan, tidak gampang menyerah kan, jadinya tetap kekeh sumekeh. Jadi ya sudah, di bulan Juni itu yang terjadi, banyak goals yang ingin kalian capai dan kalian menemukan banyak jalan untuk menuju goal itu. Gitu ya Sagittarius. Lanjut Princess of Autumn, dan ini adalah energinya tanah. Oke. Happy news about your career, promotion or scholarship. Ada berita baik mengenai karir kalian, mengenai promosi, atau mungkin juga beasiswa jika lagi menunggu beasiswa ya. Well thought out plans that go perfectly, needing a little push to get going. Banyak plans yang berhasil dilaksanakan, tapi butuh sedikit kekekehannya ditambah. Enggak lah ya, kalian udah kekeh gimana ini ya. Needing a little push to get going.
Mungkin gini, karena kalian, ingin mencapai sesuatu terus kadang-kadang ada rasa capek, terus berhenti aja apa ya gitu. Nah, oke, pada bulan Juni apabila kalian ingin berhenti, ya, coba kasih semangat lagi sama diri kalian ya. Akan ada perasaan seperti itu ingin berhenti, give up gitu, padahal bukan kalian banget ya, Sagittarius to never give up. Oke, tabrak terus, apa saja ditabrak. Ini it's okay lah, itu bagus kok. Oke, lanjut ada The Star. The Star, biasanya, The Star ini memang tentang kesuksesan, tentang being a spotlight, jadi kalian jadi, pusat perhatian, something like that ya, Sagittarius. Look to the future with hope and optimism, the power of faith to move mountain, happy change that bring relief from challenging time. Oke, ada banyak goal yang ingin kalian capai dan itu memerlukan tekad yang kuat, juga perjuangan yang kuat dan, pada akhirnya tetap ada kesuksesan. Dari tadi kartunya bilang kesuksesan. So, di bulan Juni ada banyak kesuksesan untuk kalian, ada banyak hal yang kalian capai. Tentu saja tidak mudah karena di sini tulisannya adalah, eee, challenging time. Jadi waktu yang, saat yang lumayan menantang untuk kalian dan itu harus, kalian kembalikan lagi semangat kalian ya, Sagittarius dan itu nggak bukan hal yang susah untuk kalian. Kalian memang bersemangat kok orangnya ya, cenderung tabrak lari. Sorry, bukan tabrak lari, maksudnya nabrak segala 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 hal ditabrak gitu untuk mencapai tujuan. Sekekeh itulah Sagittarius, oke. Baiklah, ini juga Nine of Autumn adalah, energi tanah juga ya. Reward yourself, for all your hard work, being happily and successfully self-employed, cherishing your time alone. Oke, Nine of Autumn atau Nine of Pentacles di tarot yang lain, itu memang bicara tentang accomplishment, goals yang tercapai, plan yang, bisa dilakukan dengan baik dan segala sesuatu hal yang ingin kalian dapatkan atau lakukan itu tercapai. So, apapun itu di bulan Juni, berbahagialah kalian yang Sagittarius karena apapun itu akan tercapai. Kita lanjut dengan kartu berikutnya dan, saya ngelihat kalau secara keseluruhan ya, secara keseluruhan itu juga, mencerminkan bacaan yang 4 kartu di depan itu ya. Kenapa? Karena kartu ini aja yang di row selanjutnya adalah The World. Pada saat the word muncul, itu berarti ada opportunity besar, ada kesempatan besar untuk kalian yang terbuka lebar. Siapa yang ngebuka? Semesta membuka kesempatan untuk kalian. Ada opportunity, ada kesempatan yang bisa kalian capai. Dan ini bukan yang kayak ujuk-ujuk datang kesempatannya. No, kesempatannya sudah kalian maintain, sudah kalian apa ya? Dari bulan-bulan sebelumnya tuh sudah kalian ingin capai gitu. Jadi step by step, step by step dan, di bulan Juni, ada goal yang ada goal yang tercapai dan ada kesempatan yang terbuka gitu. Selama ini yang saya lihat dari orang-orang Sagittarius adalah seperti itu. Tidak peduli, eee, step yang dilaluinya panjang, step yang dilaluinya juga, eee, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, itu tuh kayak pepatah yang tepat tuh gitu ya, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi kalian yang Sagittarius tuh nggak peduli gimana prosesnya, dijalanin aja, yang penting goal-nya tercapai. Dan ya, di bulan Juni ada the word, ada kesempatan yang terbuka lebar untuk kalian dan itu diberikan kepada semesta. Aminin aja ya Sagittarius, apapun masalah yang sedang kalian hadapi atau tantangan yang kalian hadapi. Oke, ada Queen of Pentacles tapi terbalik. Oke. Sebagian dari kalian, tidak semua, di masalah keuangan memang belum membaik ya, tapi ini bukan berarti tidak baik sih. Ini hanya sebagian aja dan mungkin bukan tidak baik bukan karena memang tidak baik, tapi memang belum saatnya aja gitu. Kan opportunity-nya baru terbuka, kan kesempatannya baru terbuka. Mungkin ini saatnya kalian udah, yang kemarin udah ditabung-tabung tuh ininya apa,
rencananya gitu kan, udah dijalani step-stepnya, rencananya, dan di bulan Juni itu mulai pelan-pelan terbuka. Walaupun di bidang keuangan sebagian dari kalian, nggak semua ya, karena ini nggak resonate untuk semua. Oke, sebagian dari kalian ngerasa, belum ada perubahan, dan it's okay. Belum ada perubahan bukan berarti tidak ada, ya Sagittarius. Lanjut dengan The Magician. The Magician. Apapun yang kalian manifestasikan, The Magician-nya terbuka ya, nggak terbalik. Oke, apapun yang kalian manifestasikan, kalian inginkan berhasil. Ini kartunya nyambung aja dari depan sampai belakang, bicara tentang kesuksesan, bicara tentang manifestasi. Dan the magician juga bilang karena yang tadi ini di bawah the star ya, karena kartu the star-nya bilang apa? Faith that move mountain. Ini nggak literally iman dapat memindahkan gunung ya. Siapa yang bisa mindahin gunung secara harafiah? Tapi intinya adalah apapun keinginan kalian, jika kalian sungguh-sungguh menginginkannya dan juga semesta mendukung, which is the word ada, berarti semesta mendukung untuk kalian yang Sagittarius, segala keinginan kalian dapat terlaksana dengan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Oke, lanjut dengan Four of Swords. Beberapa di antara kalian memiliki kesulitan dengan orang lain. Bicara tentang orang lain, mungkin orang lain punya opini yang berbeda tentang kalian, Sagittarius, punya apa ya? Pendapat yang lain tentang kalian. Menurut saya itu sah-sah aja karena nggak semua orang suka sama kita, nggak semua orang bisa mengerti apa jalan pikiran kita, ya kan? Apalagi untuk Sagittarius yang terlihat lumayan keras kepala dan kekeh dengan pendapatnya ya, dan benar-benar kalau mau sesuatu itu harus gitu. Mungkin sebagian orang tidak mentolerir hal tersebut atau tidak nyaman untuk mereka. So, it's okay, it's okay. Sagittarius nggak usah dipikirin yang kayak gitu-gitu ya, karena setiap orang boleh berpendapat, tapi kalian yang ngejalanin hidup, ya kan? Oke, lanjut dengan Prince of Swords. Oke, jika kalian bertanya apakah ada cinta yang datang untuk kalian di bulan Juni, iya, oke. Somehow kalau memang kalian belum menemukannya, kalian akan menemukannya. Tentu saja tidak semua tidak semua resonate untuk semua Sagittarius, dan kalian yang sudah menemukannya, kalian makin mengetahui bahwa cinta itu memang benar-benar untuk kalian. Dan ada Prince of Pentacles tapi terbalik. Ini yang disebut tadi, harus ada sedikit dorongan untuk kalian untuk terus melakukannya. Karena sebagian dari kalian tentu sekali lagi enggak semua, sebagian dari kalian ada yang agak mogok nih, agak macet. Agak macet dalam arti mempertanyakan apakah ini dilanjutin atau enggak, perlu dilanjutkan atau tidak, perlu diteruskan atau tidak. Dan itu sebenarnya perlu kerja keras dari diri kalian sendiri untuk nge-push diri kalian untuk tetap melakukan hal yang ingin kalian capai. Dan sebenarnya untuk Sagittarius itu enggak susah. Karena memang orangnya kalau ingin sesuatu bersemangat. Oke, ada Three of Swords. Kalau yang kalian sering nonton bacaan tarot, ngerti ya Three of Swords ini tentang apa? Tentang orang ketiga. Oke, saya nggak bilang bahwa ini orang ketiga tentang cewek lain atau cowok lain atau orang lain dalam kehidupan percintaan kalian. Karena bisa aja orang lain ini berupa orang tua, saudara, sahabat, teman yang memang involve atau turut campur dalam kehidupan kalian dan membuat sedikit kalian berpikir, kenapa begini ya? Ya, karena ada masukan-masukan begitu dan kalian mulai berpikir ulang. Itu sebabnya tadi dibilang juga dari kartu-kartu yang di depan, perlu sedikit push, perlu sedikit dorongan untuk kalian untuk tetap mengerjakan apa yang kalian memang inginkan, gitu ya. Kadang-kadang orang ketiga memang diperlukan untuk memberikan opini yang baik, memberikan masukan yang baik dalam kehidupan kalian. Tapi bisa juga menjadi tidak baik kalau orang tersebut memberi masukannya itu
ada sesuatu hal di balik itu, ada udang di balik batu, ada agenda tersembunyi, jadi tidak jujur bilangnya ke kalian. Itu akan, membuat kalian sedikit bertanya-tanya apakah yang kalian lakukan ini benar, apakah harus diteruskan, apakah tidak, ya. Oke, Sagittarius. Lanjut dengan Six of Wands. Six of Wands, six is my six is my number. Saya selalu bilang gitu. Oke, Six of Wands ini bicara tentang satu selebrasi, satu pencapaian yang kalian dapat capai sehubungan dengan segala sesuatu yang kalian planningkan, ya. So berbahagia saja dan kalian mendapatkan banyak banyak hal yang oke. Walaupun walaupun kesuksesan itu ada, tapi juga tentu saja rintangannya juga ada ya. So perlu diingat untuk kalian yang Sagittarius, sekali lagi saya balik lagi ke depan, tidak semua orang suka pada saat kalian bahagia. Oke? Karena ada juga yang merasanya nggak bisa nih, dia kok bahagia saya enggak. Ada loh yang kayak gitu, lucu. Dia kalau ngelihat orang seneng, dianya sedih gitu. Ada yang kayak gitu, apalagi yang fake ya, yang palsu di depan kalian baik, di belakangnya nusuk, jauh-jauh aja dari orang-orang kayak gitu ya. Ada temperance. Beberapa hal perlu dipertimbangkan apakah memang itu baik atau tidak ya, walaupun kalian tahu goal kalian tapi tetap harus dipertimbangkan, terutama mempertimbangkan apakah hubungan dengan seseorang, saya nggak bilang tentang percintaan aja ya, apakah hubungan dengan seseorang itu memang benar-benar untuk kalian atau menjadi takdir kalian. Coba dipertimbangkan lagi. Ini juga bisa berlaku untuk pertemanan ya, atau coworker atau teman kerja ya, atau teman bisnis. Oke, perlu dipertimbangkan beberapa hal yang kalian lagi hadapi itu perlu pertimbangan kuat. Jadi jangan sampai nanti salah langkah. Mungkin tujuannya bisa tercapai, tapi ada di balik itu ada sesuatu hal yang bikin nggak enak di belakangnya. Oke. Kemudian ada Four of Pentacles. Oke. Untuk kalian yang sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan, terus kalian pegang erat-erat, fine, tidak apa-apa. Tapi Sagittarius ingat, kalau itu memang buat kalian, tanpa dipegangin erat-erat juga memang akan untuk kalian dan kembali kepada kalian. Ada beberapa dari kalian memegang erat sesuatu yang sebenarnya bukan buat kalian, so let it go kalau itu yang terjadi. Kembali ke kartu Three of Swords. Kalau memang ini adalah jalinan cinta segitiga, ya jangan diterusin. Cinta segitiga tuh bukan berarti kalian yang menjadi orang ketiga, bisa juga kalian yang berada di posisi sebagai korbannya. Mau diterusin silakan, tapi kalian tahu gimana sakitnya. Oke? Kalau yang tidak berada dalam situasi cinta segitiga, mungkin ini adalah pertikaian di antara 3 orang atau pertentangan di antara 3 orang. Atau orang yang involved ke dalam kehidupan kalian. In a way bagus, tapi kalau kalian tetap pegang itu erat-erat, sedangkan orang-orang itu atau hal-hal itu bukan untuk kalian, ya suatu hari perlu kalian lepaskan dan perlu dipikirkan mengenai hal tersebut. Oke? Saya lanjutkan dengan Good Tarot. Pesan aja ya untuk kalian. Harus bertanya juga. Oke, harus bertanya juga. Harus bertanya, kalian menginginkan apa? Mungkin bisa dilaksanakan atau tidak, iya atau tidak, jawabannya nanti saya jawab. Coba ditanyain aja. Sementara saya shuffling kartunya, kalian bisa bertanya. Oke, pada diri kalian sendiri. Pertanyaannya, saya nggak tahu orang per orang. Apa pertanyaannya? Maaf, aduh. Maaf ya. Apakah bisa dilakukan? Oke, untuk kalian yang Sagittarius,
Ya, keinginan kalian bisa dilakukan. Karena kalian punya banyak berkat yang, sudah Tuhan berikan kepada kalian dan, juga semesta mendukung kalian. So, apapun yang kalian lakukan bisa, silakan dimanifestasikan ya. Tadi ada The Magician dan ada Nine of Water, banyak cinta untuk kalian, banyak dukungan untuk kalian, Justice, ada keadilan untuk kalian. Apapun yang belum selesai, masalah legalitas akan selesai. Five of Water, ini juga bicara tentang masih ketidakseimbangan, tapi bukan berarti untuk satu hal yang tidak baik. Ya, apapun yang kalian inginkan memang harus seimbang dulu. Tadi ada temperance ya, harus seimbang dalam arti harus kalian pertimbangkan dulu. Kalau itu baik untuk kalian silahkan lakukan, tapi kalau menyakiti orang lain ya terserah mau dilakukan boleh, cuma kembali lagi nanti karmanya ke kalian gitu. Apa yang kalian kasih ke semesta akan kembali kepada kalian exactly the same. What goes around comes around. Apa yang dikeluarkan akan sama. Jadi berusaha untuk mengeluarkan yang bagus-bagus, yang positif-positif, nanti kembalinya juga positif. Oke, lanjut dengan Queen of Water, ada yang memberikan cinta yang luar biasa untuk kalian ya, karena tadi dari depan juga ada, di depan sudah dibicarakan di situ. See, Three of Air lagi datang, sama ini 3 pedang juga, Three of Swords juga. Oh, no ya, no ya. Aduh Lucia nih, maksudnya ini sama gitu, di kartu yang ini namanya Three of Air, yang di situ Three of Swords, sama. Oke, so strongly message untuk kalian yang Sagittarius, ini bicara tentang orang ketiga. Orang ketiga yang involved dalam kehidupan kalian, percintaan maupun kehidupan biasa, kayak keluarga, saudara, dan itu mungkin akan membuat kalian tidak nyaman. Bisa juga teman yang mau nikung, teman yang mau menikam dari belakang, atau orang yang memang menjadi orang ketiga dalam sebuah hubungan, something like that. Semoga itu bukan kalian yang menjadi orang ketiga. Kalau kalian yang menjadi orang ketiga, cepat-cepat pergi. Kalau kalian yang menjadi korban juga ya terserah kalian sih, mau diterusin di dalam hubungan yang seperti ini, kalian tahu resikonya, mau berhenti pun kalian tahu resikonya. Oke, ada Messenger of Earth, ini juga bicara tentang keuangan, ya. Untuk bidang keuangan yang tadi saya bilang masih belum terlalu stabil untuk sebagian dari Sagittarius. Tenang aja, akan ada pesan yang masuk dan itu membuat kalian lumayan oke dengan keadaannya, walaupun keuangannya mungkin tidak membaik. Dan ada lagi Two of Air, Three of Air and Two of Air, itu bicara tentang sesuatu hal yang masuk ke dalam apapun yang kalian sedang alami saat ini atau hadapi saat ini, dan perlu pertimbangan kalian dengan tepat. Oke, karena dari pertama tadi saya bilang ini hubungannya dengan orang. Ya, ini hubungannya dengan orang. Ada orang yang nggak suka, ada orang yang mungkin ingin menjatuhkan kalian, something like that. Ada yang masuk ke dalam masalah kalian, dan mungkin itu perlu kalian pertimbangkan. Dari pertama saya bilang ya, mungkin perlu kalian pertimbangkan apakah kalian teruskan hubungan dengan orang tersebut atau tidak. Baik itu teman bekerja, teman bisnis, atau juga tentang percintaan. Ya, apapun yang sedang kalian hadapi pada saat ini. Hai Sagittarius, balik lagi ya. Mohon maaf karena tadi ada Bapak Laundry yang mengganggu. Mohon maaf karena bacaan kalian itu hari ini agak terputus-putus, agak terganggu ya. Sama juga dengan hidup ya. Kita lanjutin aja dengan oracle card, beberapa oracle card ya. Oke, hidup juga gitu kan. Ada aja sesuatu ya. Kalau tenang-tenang terus kayaknya malah aneh ya. Oke.
Oke. Satu lagi. Lanjut. Oke. Ini kartu Angel's Prayer. Shine your light dari Archangel Uriel. Thank you Uriel for helping me to share my light with the world. Oke. Untuk kalian Sagittarius, pesannya adalah apapun yang kalian lakukan juga harus berguna bagi orang lain, bukan melulu tentang diri kalian. So ada yang perlu dipertimbangkan dengan hubungan dengan orang lain juga. Oke. Lanjut. But the malaikatnya bilang atau angelnya bilang, oke, dia akan menolong kalian untuk selalu menjadi terang bagi sekitar kalian. Oke, that's a good message. Clairsentience dari Archangel Raquel. Message from our Archangel. Notice your recurring physical and emotional feeling are they signify divine guidance. Oke. Apapun yang berhubungan dengan physical dan emotional feeling atau perasaan kalian, itu berhubungan dengan apa yang memang menjadi takdir kalian, dan itu menjadi guidance atau petunjuk buat kalian dalam menghadapi situasi-situasi yang seperti ini. Kalau saya kembalikan lagi ke pesan yang dari depan tadi, itu berhubungan dengan orang lain. So, gunakan intuisi kalian ya Sagittarius, sehingga kalian gak salah langkah dalam menghadapi apapun yang sedang kalian hadapi. Lanjut dengan Mystic, ini message from Angel. Keep charging ahead and don't take no for an answer. See, ini kalian banget. Kalian tuh nggak pernah terima kata tidak sebagai jawabannya. That's cool. Expect miraculous solution to appear. Oke, ada hal-hal yang di luar dugaan yang akan datang untuk kalian. That's good. Apa yang perlu di healing dari kalian adalah home. Home ini bicara tentang keluarga, tentang orang-orang di sekitar kalian yang menyayangi kalian. Rumah, bukan rumah secara bangunannya, tapi rumah di dalamnya. Orang-orang yang involved di dalamnya. Mungkin orang-orang itu yang menjadi bahan pertimbangan kalian di kemudian hari. Oke, Sagittarius. Lanjut dengan life purpose, time to decide. Waktunya untuk memutuskan sesuatu. Make a decision based on your heart through desire. Mengambil keputusan sesuai dengan kata hati kalian. Oke, so apapun yang sedang kalian hadapi, hadapi aja. Kemudian tetaplah percaya bahwa Tuhan menggariskan hal-hal baik untuk kalian, menuliskan cerita yang bagus dan luar biasa, sempurna untuk kalian, ya karena Tuhan yang nulis ya, Tuhan yang ciptakan. Kalau kita manusia banyak kekurangannya, tapi kalau bicara tentang the creator of the words, nothing compare ya, tidak bisa di-compare dengan apapun. Oke. Lanjut dengan pesan terakhir, don't let your past hold you back. Jangan sampai masa lalu kalian menghentikan langkah kalian. So, Sagittarius, apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian di bulan Juni, hadapin aja. Jangan ada yang menghentikan langkah kalian. Maju aja kalau memang itu adalah goal kalian, adalah plan kalian, dan itu tidak menyakiti orang lain atau tidak merugikan orang lain. Karena kalau merugikan orang lain, nanti karmanya terbalik kepada kalian lagi, kembali kepada kalian lagi. So, that's not a good one kalau memang itu karma buruk, ya kan? Justru harus yang kita serahkan atau kita keluarkan ke semesta adalah yang bagus-bagus supaya kembalinya juga bagus. Oke, sekian aja untuk kalian yang berzodiak Sagittarius. Apapun itu, tetaplah semangat dalam menghadapi kehidupan, tetap berbahagia. Tuhan memberkati kita semua. Salam light, angel, and love. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya.